Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la takunu lahu darajatu fil jannati fama yablughuha bi syai'in min amalihi fayabtalihi Allahu bil bala'i liyablugha tilka darajatah. Rawahu Tabarani. Seorang hamba memiliki suatu derajat di surga ketika dia tidak dapat mencapainya dengan amal-amal kebaikannya, maka Allah menguji dan mencoba agar dia mencapai derajat itu. Mayyuridillahu bihi khairan yusibba minhu. Rawahul Bukhari. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia diuji. Artinya dicoba dengan suatu musibah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada 5 ayat penenang hati ketika kita menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat derajat keimanan kita, bahkan agar kita senantiasa berbaik sangka terhadap apa yang telah digariskan oleh Allah kepada kita, yang itu menurut Allah suatu kebaikan buat kita sebagai manusia. Yang pertama, pada Quran surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Yang kedua, pada Quran surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Kemudian yang ketiga, pada Quran surah Al-Hadid ayat 23. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian pada Quran surah Ali Imran ayat 170
3. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu Muhammad. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Adapun yang kelima, pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagi kalian. Tetapi boleh jadi kalian tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagi kalian. Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran Surah At-Taubah 51, Al-Hadid ayat 22 dan ayat 23, ini terkait dengan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Jadi ketetapan Allah yang disebut qada itu tidak akan bisa berubah. Sedangkan takdir, ukuran-ukuran itu manusia diminta untuk ikhtiar, kemudian berdoa kepada Allah, setelah itu bertawakal atas usaha lahir dan batinnya. Untuk itulah maka bagi orang yang beriman ketika mendapatkan cobaan dari Allah, itu pasti Allah itu punya tujuan. Seperti pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sebenarnya Allah itu akan menempatkan seseorang itu di surga yang penuh dengan kenikmatan. Namun timbangan amal solihnya tidak mencukupi, maka Allah memberikan cara yang lain, yaitu diberinya ujian-ujian. Jika orang tersebut bertawakal dan memiliki kekuatan iman, maka mereka akan menjadi orang yang beruntung. Untuk itulah pada pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Innallaha la yujarribu ahadakum bil bala'i kama yujarribu ahadukum zahabahu binnar. Faminhu ma yakhruju kadzahabil ibrizi fadzakal ladzi hamahullahu minasyubuhati wa minhu ma yakhruju duna dzalik fadzalikal ladzi yashukku ba'da syakki wa minhu ma yakhruju kadzahabil aswadi
fadzalikal ladzi tutinah. Allah menguji hambanya dengan menimpakan musibah sebagaimana seorang menguji kemurnian emas dengan api pembakaran emas. Ada yang keluar emas murni, itulah yang dilindungi Allah dari keraguan-raguan. Ada juga yang kurang dari itu mutunya, dan itulah orang yang selalu dalam keraguan. Ada yang keluar seperti emas hitam, dan itu yang memang ditimpa fitnah, musibah yang nanti akan berdampak pada kehidupan akhiratnya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada pun 2 ayat pada surat Ali Imran dan pada surat Al-Baqarah, ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia di dalam menegakkan agama Allah, yaitu salah satunya perintah untuk berperang, yang itu diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, yang sebelumnya kalau langsung diperintahkan perang tentunya akan habis umat Islam yang jumlahnya masih sedikit. Nah, banyak orang yang menyukai sesuatu padahal itu tidak baik menurut Allah. Bahkan sebaliknya, ada orang yang membenci sesuatu, tidak suka kepada sesuatu, padahal itu yang baik menurut Allah. Maka banyak hal yang secara naluriah dianggap melezatkan tetapi tidak dilaksanakan, oleh karena pelakunya akan tertimpa bahaya atau penyakit apabila melakukan hal tersebut, atau akan mendapatkan protes dari masyarakat. Dalam jihad, peperangan, baik berperang melawan kemungkaran atau musuh Allah, memang ada kesamaan bahwa meninggalkan jihad dapat memelihara jiwa dari bahaya kematian dan memelihara harta benda dari pembelanjaan saat itu. Jadi kalau tidak ikut berperang, menurut penilaian manusia itu baik karena akan aman dari bahaya kematian, bahkan hartanya juga pun aman. Karena kalau orang berjuang berperang di jalan Allah, memerangi apa saja itu pasti membutuhkan modal harta. Akan tetapi meninggalkan jihad juga mengundang bahaya dan kerusakan. Sebagaimana apabila orang-orang yang ingkar berhasil menguasai kita umat Islam dengan berbagai macam cara, maka dengan tidak terasa harta benda kita juga akan dikuasai. Maka pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, khususnya bagi kita umat Islam, bahwa hal-hal yang kita tidak suka itu adalah sebuah kebaikan yang datang dari Allah. Seperti ada orang yang tidak suka mendapatkan ujian kekurangan harta, sakit yang terus berkepanjangan, padahal Allah punya maksud, karena amal solehnya tidak cukup untuk dimasukkan ke surganya Allah yang penuh kenikmatan, maka dengan ujian-ujian yang tidak disukai oleh manusia itu justru dalam rangka kebahagiaan manusia di akhirat nanti. Maka kita hendaknya saling mengingatkan dan juga saling menguatkan
Dan tak lupa juga saling mendoakan agar kita semua lulus dalam ujian yang diberikan oleh Allah, dan kita menjadi orang yang tenang apabila Allah memberikan ujian yang itu untuk kebahagiaan kita. Maka 5 ayat yang menjadi penenang itu bisa menjadi bahan renungan kita ketika kita lagi diuji oleh Allah. Insya Allah ayat itu akan menjadi penghibur agar supaya kita menjadi orang-orang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.